Teman-teman, ini adalah sebuah TV LED ya, mereknya Philips. Untuk permasalahannya, TV ini ada suara, tidak ada gambar. Kita langsung cek saja ya teman-teman. Kita lihat seperti apa ya. Nah, ada logo Philips sebentar. Kemudian langsung hilang ya teman-teman. Dan suara muncul bagus ya. Nah, ini saya seperti ini nggak ada cahaya ya atau backlight. Namun jika kita deketi teman-teman, ada bayangan teman-teman. Ya, jadi bayangan seperti itu ya, gerakan seperti itu ya teman-teman. Kita langsung bongkar saja apa penyebabnya ya. Ya, ini saya percepat ya teman-teman prosesnya agar tidak memakan waktu. Ini adalah TV Philips LED serinya ya 32PHA 3002S atau strip 70. Nah, ini sudah saya buka teman-teman. Di sini ada backlight ya, driver. Ini adalah satu mainboard. Jadi backlight driver atau inverternya ini menjadi satu ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek tegangan output yang dihasilkan oleh driver backlight ini. Nah, ada kabel merah dan putih. Perlu diketahui bahwa untuk model ini ya, di sini menggunakan 4 kabel yang 2 merah sama merah dipasang bareng ya, kemudian putih sama putih dipasang bareng. Nah, di sini ada elko ya, elko ini 50 volt. Ini untuk bagian backlight drivernya atau penaik tegangan ya, dari 12 volt itu dinaikkan ke sini ya, yang merah ini menjadi tegangan yang lebih tinggi ya, dibutuhkan oleh sebuah lampu backlight. Di sini ada keterangan tegangan output itu maksimal 42. Kenapa 42 ya teman-teman? Karena TV ini menggunakan 6 buah lampu backlight yang diparalel 2 baris, jadi ada 6 kali 6, jadi 36 volt ditambah 0,5 volt kali 12, jadi totalnya ada 6 sama 36, 42 ya teman-teman. Itu pada tegangan maksimal atau tegangan yang paling terang. Tapi saya tidak menyarankan ya teman-teman untuk dimaksimalkan ya, maksimal 36 volt lah biar awet. Oke, saya akan ukur di sini ya teman-teman tegangannya. Nah, di sini tegangan 12 volt atau tegangan sumber ya, sekaligus tegangan standby dari mainboard ini 12 voltnya normal ya, 12 volt, 4. Nah, di sini saya akan mengukur apakah saat pertama TV dinyalakan dia ada tegangan atau tidak ya, maksudnya tegangannya naik atau tidak. Paling tidak 6 volt kali 6 volt itu ada 36. Coba saya akan on kan ya TV-nya. Ya, saya ukur tegangannya ya teman-teman, dan saya nyalakan TV-nya. Ya, ini tegangan standby ya, pada saat belum di power atau kondisi standby. Saya akan tekan tombol power ya teman-teman di sini. Dan kita lihat ya di multimeter dari 12 volt naik 35 volt teman-teman, kemudian langsung turun. Nah, ini berarti backlight driver atau inverter ini sudah bekerja ya teman-teman, tetapi kemudian dia protek. Apa yang menyebabkan dia protek? Kita cek lampunya ya teman-teman. Ya, di sini saya akan menggunakan sebuah alat backlight tester ya. Di sini ada rakitan ya. Nah, di sini ada 4 kabel ya, saya lepas dari soketnya. Kemudian saya akan coba warna merah ini plus ya, kemudian yang putih itu adalah minus. Nah, saya di sini mewakili warna putih itu kuning ya, jadi minus, yang merah plus. Saya akan coba nyalakan.
Dan kita lihat di sini lampunya menyala teman-teman. Ya, lampu backlight di belakang ya, cahayanya kelihatan terang ya, jadi menyala. Nah, kita bisa lihat ya di sini menyala ya. Mungkin kurang begitu jelas, tapi lubang ini ya menyala. Nah, saya matikan, padam ya. Dan saya nyalakan kembali ya teman-teman, biar kelihatan ya. Kita lihat lagi. Saya on kan ya TV-nya. Nah, dia menyala ya. Jadi kesimpulannya lampu backlightnya masih menyala. Namun cara ini kurang akurat ya teman-teman, karena tadi ada 4 kabel, dimana ini sebetulnya ada dua baris lampu backlight ya, yang di paralel ya, tidak di seri tapi di paralel. Kemudian ya, karena ini di paralel ya teman-teman, kita harus memotong salah satu ya kabel plus di sini. Kenapa? Karena meskipun tadi kita coba menyala, ini di paralel ya, jadi ada 2 baris lampu backlight yang di paralel. Kita akan coba satu persatu ya teman-teman. Dengan seperti ini kita akan tahu mungkin ada baris yang rusak ya, atau yang tidak menyala. Nah, saya coba lagi seperti ini, apakah lampunya menyala atau tidak. Nanti akan kita bergantian ya dengan baris satunya yang saya potong di sini ya. Ya, di sini terlihat cerah ya teman-teman. Saya coba matikan. Nah, gelap. Ya. Kemudian saya akan mencoba yang baris satunya ya teman-teman. Yang ini ya. Tadi kita sudah coba yang ini ya, baris ini. Kemudian saya coba yang baris satunya. Jika ini menyala, kemungkinan backlight tidak bermasalah ya, kemungkinan. Tapi ada satu cara yang lebih sangat akurat ya, yaitu dengan menggunakan lampu backlight luar seperti biasanya. Tapi saya akan coba ini dulu ya. Saya akan nyalakan ya teman-teman. Dan kita lihat lagi di sini. Ya, di sini ya teman-teman. Ya, tidak menyala ya teman-teman. Ini artinya bahwa ada salah satu baris lampu yang rusak. Entah itu salah satu lampu atau beberapa ya. Oleh karena itu TV ini protect untuk bagian drivernya. Di sini menggunakan IC PWM ya. Untuk drivernya, jika ada salah satu lampu yang mati, dia akan protect. Jika ada arus berlebih atau tegangan berlebih, maka IC ini akan protect. Maka PWM ini tidak bekerja ya, alias tegangannya itu kembali ke awal ya, yaitu tidak naik sampai 36 ya, karena ini menggunakan backlight 6 buah dan 6 volt. Oke, kalau sudah pasti ya teman-teman, ini ada lampu barisnya rusak, jadi kita akan bongkar dan ganti lampu backlightnya. Ya, ini sudah saya buka ya teman-teman backlightnya. Di sini ada 2 baris seperti tadi yang saya ngomong ya, di depan ada 6 lampu backlight, 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing baris ya. Jadi semuanya ada 12 lampu backlight. Namun ini tidak seperti pada umumnya ya di seri, ini di paralel ya. Jadi ini dihitung aja 6 lampu backlight. Dan 6 lampu backlight ini setiap lampunya adalah 6 volt ya teman-teman. Kita akan coba ganti ya teman-teman. Saya sudah menyediakan lampu baru ya. Ya teman-teman, saya sudah mengganti lampu backlightnya ya dengan yang baru. Namun sayangnya saya coba beberapa detik, bahkan nggak sampai menit ya,
nggak sampai 1 menit lampu kemudian langsung rusak lagi. Saya ganti lampu lagi ya, ternyata memang rusak lagi. Saya ukur tegangannya normal teman-teman, 36 atau 37, jadi masih normal. Berarti kesimpulannya ini ada arus yang berlebih. Driver backlight ini menyatu dengan mainboard ya. Nah, di sini ini menyatu ya dengan mainboard. Kesimpulannya kita ada satu komponen ya yang sudah lemah sehingga menyebabkan arus menjadi naik. Jadi daripada kita ganti mainboard, saya akan menggunakan sebuah alternatif ya teman-teman. Ini adalah jurus andalan saya. Ya, ini DC step up. Ya, saya menggunakan ini ya teman-teman. Kenapa? Karena ini bisa diatur sampai dengan 50 volt. Sedangkan yang dibutuhkan oleh lampu backlight ini antara yang jelas di bawah 40 ya. Kalau kita lihat backlightnya 6 volt kali 6 maka hanya 36, atau jika maksimal sekitar 38 ya. Jadi ini mungkin masih bagus, cukup kuat ya. Saya sudah membuktikan beberapa kali ya, atau berkali-kali, dan awet. Oke, saya akan ganti ini ya teman-teman. Dan ternyata kita kesimpulan bahwa TV ini rusaknya komplikasi ya teman-teman. Backlightnya jebol, driver backlight ini juga bermasalah, sehingga kita mengganti backlight dan juga mengganti drivernya ya. Ya teman-teman ya, saya sudah memasang sebuah rangkaian atau kit step up ya, step up dari DC ya, atau sebagai pengganti inverter backlight. Nah, untuk ini kita harus setting dulu tegangan outputnya ya di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengkabelan atau pengawatannya ya. Di sini saya zoom biar kelihatan. Ya, jadi kabel merah yang dari lampu backlight ini menuju ke outputnya ya. Ini output plus dari dari step up ini, dan yang min juga ke negatif atau ke ground. Kemudian untuk inputnya ya, di sini ada tegangan input plus di sini. Itu saya ambilkan 12 volt tapi yang dari LVDS ya teman-teman. Ini adalah jalur LVDS plus. Ya di sini ya. Nah ini nggak kelihatan. Ya, di sini adalah jalur yang ke LVDS plus 12 volt. Ya, kalau bingung teman-teman bisa mengurut kabel merah ini ya, yang isinya 4. Ini jalurnya kemana gitu ya. Itu saya sambung ke situ. Sebenarnya kalau kita mau, kita pasang di output plus tegangan utama ya di sini. Namun kelemahannya adalah jika kita ngambil dari sini 12 voltnya, maka ketika TV dimatikan maka lampu backlight akan tetap menyala karena 12 volt ini keluar terus ya, karena untuk tegangan standby juga. Makanya saya menggunakan kabel ini yang biar mudah ya. Jadi ketika ikut LVDS atau kabel yang menuju ke panel LCD, kalau dia on, TV ini di on kan dari remote atau dari power ya, manual, maka ini baru ada tegangan 12 volt. Jadi ketika dimatikan ini juga ikut mati rangkaiannya ya, jadi lebih awet. Ya teman-teman, sebelum kita menyalakan, kita tentunya sudah menyetel ini dulu ya. Saya udah lepas dulu kabel yang ke backlight, dan saya akan menyetel. Di sini ada setelannya ya, bisa memutar potensio ini.
tegangannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini karena ini saya aslinya adalah 6 kali 6 volt ya, itu 36 volt. Saya akan menggunakan alternatif lampu, yaitu isinya 10 biar lebih terang ya teman-teman, tapi menggunakan 3 volt ya, dan jumlahnya ada 10 2 baris. Jadi secara logika dia lebih terang daripada yang 6 volt ini. Kenapa? Karena kalau kita sudah menggunakan ini, kita bebas ya memilih lampu, yang penting kuat. Dan di sini saya pengalaman ya dari tahun-tahun sebelumnya atau sebelumnya, kalau saya menggunakan ini, saya akan menggunakan lampu yang jumlahnya lebih banyak. Saya tidak akan menggunakan 6 volt lagi ya, karena kalau menggunakan 6 volt lagi panas ya teman-teman, dan juga lampunya jaraknya jauh-jauh, jadi kurang terang menurut saya. Saya akan ganti menggunakan yang 3 volt tapi jumlah lampunya 10. Jadi jika di paralel ya tetap 10 kali 3 30 volt. Saya akan menyetel ini menjadi 30 volt atau di bawahnya. Kenapa? Karena dengan kita menyetel maksimal itu kemungkinan besar lampu akan cepat panas ya, jadi kurang awet, sehingga saya sarankan di bawah 30. Saya akan setel ya di sini 29,5 atau 29 ya. Saya nyalakan ya TV-nya. Saya sudah nyalakan TV-nya, dan saya akan mengukur tegangannya di sini. Kita bisa lihat di multimeter teman-teman. Ya, ada 20 volt di situ. Ya, 20 volt. Saya setel ke 30. Atau saya lebih tepatnya 29 saja ya teman-teman. Jadi mutarnya ke kiri ya teman-teman, semakin ke kiri nilainya semakin besar. Ya, saya sudah setel ke 29 volt ya teman-teman, dan saya akan coba lihat lampunya ya. Saya pasang lampunya. Ya, teman-teman, saya sudah memasang ya lampu backlightnya, dan sudah saya solder karena memang sudah saya ukur ya tegangan sebelumnya, yaitu sudah saya setel sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya akan coba nyalakan ya teman-teman, seperti apa lampunya, apakah kuat atau tidak. Karena kemarin kita nyalakan itu hanya beberapa detik langsung rusak lagi. Kita tunggu ya teman-teman. Ini 10 lampu ya, sudah nyala semua ya teman-teman. Kita tunggu 1 menit, karena kemarin nggak sampai dengan 1 menit sudah mati ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 2 baris ya yang di paralel. Kemudian menggunakan 10
buah lampu LED 3 volt ya teman-teman. Ini lebih terang ya teman-teman, karena kerapatannya ini lebih rapat ya jarak ke sini. Kalau yang 5 volt, 6 volt itu yang 5 lampu 6 volt itu jaraknya agak jauh. Ya, saya tunggu sampai 1 menit ya teman-teman. Saya live ya langsung, tidak saya potong, biar kita melihat hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah 1 menit lebih ya teman-teman. Ini aman, saya pegang ya di sini. Juga tidak panas. Ini padahal tegangan maksimal ya teman-teman. Saya tadi 30. Saya naikkan menjadi maksimal ya, menjadi 33. Ini tetap adem. Kalau yang tadi atau yang kemarin itu memang bermasalah di backlight, inverter atau drivernya yang over ya. Over arus, tegangannya normal, cuma arusnya yang terlalu besar. Saya nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Mungkin kalau menurut saya, analisa saya ya, ada sebuah komponen atau resistor atau mungkin IC-nya sendiri, PWM-nya yang sudah setengah rusak. Kenapa saya tidak mengganti IC PWM-nya? Karena alasan bahwa kalau yang kita beli di toko online terkadang ya teman-teman itu kualitas 1 atau kualitas 2 ya. Jadi kalau ada yang original saya lebih beli yang original lah. Cuman memakan waktu ya teman-teman, saya harus mencari-cari. Oke, saya matikan dan saya tutup ya teman-teman. Saya beresi, nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Ya, sudah saya pasang ya untuk aksesoris plastik untuk pemantul ya atau reflektornya, dan tinggal pasang layar LCD-nya. Teman-teman, saya sudah memasang panel LCD-nya ya. Namun sebelum kita tutup frame-nya ya, kita lebih baik pasang soketnya, LVDS-nya, kemudian kita pasang antena ya. Kita coba bagaimana hasilnya. Saya nyalakan TV-nya dan kita lihat hasilnya. Ya, sini sudah keluar ya logo Philips dan tidak mati seperti awal ya. Sudah keluar gambar ya teman-teman. Nah, ini gambarnya berintik karena saya belum saya sambung ya. Bentar teman-teman. Ya, ini gambarnya ya teman-teman, sudah bagus dan suaranya juga sudah bagus. Baik ya, kita coba langsung tutup dan kita beresi saja ya teman-teman. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan beri komentar di bawah. Semoga bermanfaat.